Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Selamat datang, selamat beribadah. Mudah-mudi yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kembali lagi datang beribadah bersama dengan kita Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Selamat menikmati kasih dan kuasa Tuhan, dan kita rasakan hadirat Tuhan hadir di sini. Amin. Kita akan menyembah Tuhan. Saya meminta semua mudah-mudi dimanapun saudara saat ini berada, kita berikan hati kita kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Mari kita kosongkan hati kita, dan kita izinkan Roh Kudus masuk di hati kita. Kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan untuk hari ini, untuk kebaikan-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Riku dengan sayang-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Amin. Dengan sayang-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang sebab Engkau Allah kami. Lingkupiku dengan sayang-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Allah yang hidup, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tenang sebab Engkau bersama
Terima kasih Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Yesus, Bapa Kau Raja atas semesta. Kami tenang, ku tenang sebab Kau. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau anakku. Ku tenang sebab Kau anakku. Ku tenang sebab Kau anakku. Bersama-sama kita muda-mudi mengatakan amin. Haleluya, muda-mudi yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini kita memuji Tuhan dengan sukacita. Dimanapun saudara berada hari ini, siapkan hati saudara untuk menari dan bernyanyi untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian kita dengan sukacita. Haleluya. Kita memuji Tuhan. Kita katakan Engkau baik, teramat baik. Amin. Haleluya. Kemegahanmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Musik memuji Tuhan. Dan mudah-mudi yang ada di rumah juga bersama-sama kita memuji Tuhan. Mari kita katakan Tuhan Yesus baik. Yang percaya Yesus baik katakan amin. Amin. Hadapan kebenaranmu, ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Engkau baik, Engkau baik, teramat. Ya Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. Mudah-mudi katakan Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat. Engkau baik,
lagi kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi yang percaya Yesus baik katakan amin. Yang masih mau memuji Tuhan katakan haleluya. Mudah-mudahan yang ada di rumah kita memuji Tuhan lagi. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang, ku tahu Yesus, Engkau bersama kami Tuhan. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Engkau bersamaku. Oh oh oh, beribu depan di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku ada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Nyanyikan lagi pujian ini. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Oh, beribu depan di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Sekali lagi, mari kita berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Allah sumber kemenangan kami. Amin. Dan kami memandang Engkau Yes, haleluya. sebagai tempat perlindungan yang kami percaya. Kami berikan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau bernyanyi bagi-Mu. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Kita siapkan hati kita menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah yang ku lakukan setiap waktu, nyanyi puja dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan,
bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Hujan dan petir
kami untuk menyembah dan mengatakan kepadamu Tuhan, Engkau Allah. Kami mau katakan kepadamu, kami cinta Engkau. Dan kami katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Amin. Biarlah tangis kau dengar, Tuhan, tangis kau dengar, Tuhan, biar hatiku bersuka karenamu. Biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka Haleluya, kita berikan kemuliaan pada Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya, Haleluya, Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan bersama-sama kita katakan, amin. Saudara-saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk saat-saat yang baik di mana kami masih boleh beribadah lagi malam hari ini. Ibadah online GKI ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau juga hadir di tengah-tengah kami. Pada malam hari ini Tuhan, biarlah kiranya Engkau juga yang menyertai pemberitaan firman Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-hambamu yang membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan mengubahkan kehidupan muda-mudi yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, biarlah kiranya Engkau menguasai setiap perkataan daripada lidah bibir hambamu, agar firman Tuhan disampaikan benar-benar berasal dari isi hatimu saja Tuhan. Dan sebelum kami mulai firman Tuhan, kami juga mau menyatukan hati kami berdoa syafaat bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa memberkati setiap pemerintahan kami Tuhan, baik presiden, wakil presiden, baik jajaran menteri yang ada di bawahnya, gubernur, wakil gubernur, wali kota, camat, lurah, semuanya Tuhan. Biarlah kiranya semua pemerintahan kami boleh bersatu padu dan bekerja sama, menolong bangsa kami untuk boleh keluar daripada masa krisis dan juga masa-masa sukar ini. Amin. Kami berdoa biarlah Kau menolong bangsa kami Tuhan, baik rakyatnya juga Tuhan, boleh bersatu padu, bekerja sama dengan pemerintah. Dan kami boleh memakai momen-momen seperti ini Tuhan, untuk membuat satu lompatan besar bagi bangsa kami. Sehingga bangsa kami boleh maju dan boleh diperhitungkan di kancah internasional. Kami berdoa juga Tuhan, pada saat seperti sekarang ini, biarlah tidak ada oposisi ataupun orang-orang yang bermaksud tidak baik yang mengganggu ketentraman dan kesatuan bangsa kami, bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mematahkan semua pekerjaan daripada teroris, daripada semua orang-orang yang bermaksud jahat, orang-orang yang bermaksud menggulingkan pemerintahan. Di dalam nama Yesus itu dibatalkan, di dalam nama Yesus. Tidak bisa menjamah bangsa Indonesia. Kami berdoa juga biarlah bangsa kami boleh keluar daripada masa-masa pandemik ini Tuhan. Boleh keluar juga dari masa-masa resesi dan krisis ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tak lupa kami juga berdoa bagi muda-mudi, generasi muda daripada bangsa Indonesia ini Tuhan. Pada masa seperti sekarang ini, biar Kau bangkitkan generasi muda bangsa Indonesia. Biar mereka boleh menjadi generasi yang kreatif,
generasi yang rajin, generasi yang mau berusaha, generasi yang mau berkorban bagi bangsa Indonesia. Bangkitkanlah mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Biar mereka boleh menjadi pengusaha-pengusaha baru. Orang-orang yang kreatif mencari jalan keluar. Dan mereka boleh bersatu padu menolong bangsa kami untuk keluar dari masa krisis dan masa-masa resesi ini di dalam nama Yesus. Berkatilah muda-mudi ya Tuhan. Bila kiranya Engkau yang memberikan kreativitas dan kemampuan kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami buka hati kami lebar-lebar. Sehingga kiranya Roh Kudus boleh bekerja dengan leluasa. Dan menjadikan apa yang Tuhan kehendaki jadi dalam kehidupan kami. Dan kami bersatu hati mematahkan semua kekerasan hati. Semua keraguan-raguan akan firman Tuhan. Segala macam membuat anak-anak muda ini tidak boleh sampai pada masa panggilan Tuhan. Kami patahkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus menguasai kami. Dan biarlah firman Tuhan benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Dan bersama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara-saudari. Terima kasih juga kepada pemimpin pujian dan para pemusik yang luar biasa. Malam hari ini saudaraku, kita bersyukur kita boleh bertemu lagi dalam ibadah muda-mudi Gereja Kemenangan Iman Indonesia Victorious Youth GKI Online. Masih tetap di Facebook @GKI Church dan juga di YouTube Dr. Gideon Munte Ministries atau di GKI Pusat Medan. Mudah-mudi malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari jangan saudara mendebatkannya, tetapi tangkap berkatnya, tangkap remanya. Dan kami percaya hidup saudara pasti akan diubahkan. Malam hari ini kita bersama dengan Pastor Gideon Munte, Dr. Gideon Munte. Hadir. Bapak Gembala yang kita kasihi. Dan seri firman Tuhan kita masih From Ashes to Diamond. Dari debu menjadi permata. Minggu lalu kita sudah sangat diberkati dan banyak DM atau message masuk. Mereka sangat diberkati oleh firman Tuhan minggu lalu. Ternyata kita ini meski dibilang debu tanah, tapi Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Silakan Bapak. Kalau kita melihat memang kita debu tanah dari debu tanah, tetapi Tuhan bisa pakai dengan luar biasa. Ini yang luar biasa. Sebenarnya semua benda-benda di sekeliling kita ini, kalau kita tidak pakai kepada maksimum, maka itu jadi benda biasa. Sebagai contoh, kalau kita punya handphone, handphone sekarang ada yang biasa, ada yang canggih. Dan kadang-kadang kita membayar harga yang mahal hanya untuk gaya-gayaan aja. Benar. Nah, ini dia. Demikian juga dengan hidup kita sebagai manusia ini. Kita harus lihat apakah kita itu mau gaya-gayaan atau memang mau berguna. Nah, ini banyak handphone harga belasan juta, bahkan 20-an juta hanya dipakai untuk chatting, hanya dipakai untuk Facebook. Padahal sebenarnya itu handphone luar biasa sekali ya. Banyak kegunaannya. Banyak, bisa dipakai untuk bekerja, untuk bisnis dan lain sebagainya. Dia sudah dilengkapi, ada beberapa handphone seperti yang kita ketahui dilengkapi dengan fitur-fitur untuk bisnis, dengan bahkan ada penanya lagi dan bisa untuk desain kan begitu ya. Ya misalnya seperti iPad juga ya, itu juga ada penanya, ada juga aplikasi-aplikasi dan kemampuan-kemampuan yang luar biasa yang sudah ditanamkan di dalam, tetapi tidak dipakai. Sayang sekali. Iya, jadi ini yang perlu kita ketahui. Kalau minggu yang lalu kita sudah bercerita ya bahwa manusia itu diciptakan Tuhan untuk membawa pertambahan kepada sekelilingnya. Jadi kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 1 dikatakan ketika ayat 31 ya, ketika manusia menjadikan manusia dan kemudian selesai menjadikan manusia, Tuhan Allah itu melihat. Dan inilah satu-satunya kata Tuhan Allah, yaitu pada hari yang ke-6 bahwa ia melihat semuanya sungguh amat baik. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dia berkata sungguh baik. Tapi hari yang ke-6 sungguh amat baik.
Nah, ini yang kita perlu tahu ya, kalau kita lihat baik-baik bahwa sebenarnya kehadiran manusia itu di dalam dunia ini adalah untuk memberi pertambahan. Jadi Tuhan ciptakan debu tanah itu. Debu tanah itu harus tahu fungsi-fungsinya. Dan Tuhan sudah tanamkan di dalam debu tanah, di dalam tanah itu hal-hal yang mahal ya. Kalau kita lihat di Alkitab, dikatakan di tanah Hawila itu ada, di tanah Hawila, di tanah ya, ada emas dikatakan ya. Kalau saya lihat mana ke ayatnya sebentar ya. Dikatakan, ini Kejadian 2 ayat 11 sampai 12 ya. Dikatakan yang pertama namanya Pison, ini sungainya ya, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila di tempat di mana emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, dan di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Jadi di dalam tanah itu ada hal-hal yang berharga. Ada emas, logam mulia, ada lagi batu permata yang mahal, krisopras. Jadi di dalam tanah Tuhan tanamkan, tapi banyak sekali orang yang tidak mau menggalinya. Jadi inilah yang membuat itu tidak pernah keluar, tersimpan di dalam tanah. Nah, ini perlu kita bahas sebentar supaya mudah-mudi tidak lagi menyimpan itu di dalam tanah, tetapi mulai menggali dan menggali dan menggali, sama seperti handphone tadi, bukan hanya dipakai itu WhatsApp, Instagram, hanya bumerang ya, atau kemudian hanya untuk buat story Facebook. Dan banyak anak-anak muda ini mereka nggak menyadari bahwa hidup mereka itu lebih daripada sekedar untuk bikin story. Lebih daripada sekedar untuk bikin feed yang bagus di timeline saudara. Jadi kalau saudara itu hidupnya cuma buat gengsi doang, teman pacaran ikut pacaran, teman pergi liburan ikut liburan, padahal lagi COVID nih ya. Itu mahal sayang loh. Teman handphonenya kameranya ada lubangnya 3, mau itu juga. Ya mau 5 malah ya. Sampai katanya Pak Gembala itu kalau di luar negeri ada yang sampai jual ginjal demi untuk beli handphone. Iya, itu dia. Jadi nggak bisa cuma gengsi-gengsian ya Pak Gembala. Itu seperti handphone tadi, ada yang dipakai hanya gengsi-gengsian. Padahal sebenarnya handphone itu bisa dipakai untuk lebih lagi daripada sekedar gengsi. Nah, itu sebabnya. Nah, kadang-kala kan kita melihat ada handphone-handphone yang sepertinya biasa, tetapi pemiliknya memakainya sampai maksimal. Ya, kita lihatlah di pasar-pasar gitu ya. Itu yang penjual-penjual itu handphone biasa yang murah-murah, handphone batangan itu yang 200-300 ribu, cuma dipakai bisnis habis-habisan. Dan dari handphone itu banyak sekali mendapat keuntungan. Sedangkan banyak anak-anak muda memakai handphonenya yang mahal, yang belasan juta, 20-an juta, hanya untuk gengsi-gengsian, dipegang-pegang, dipamer-pamerin. Nah, ini juga dengan kehidupan kita. Apa kehidupan kita ini mau menghasilkan, walau mungkin gak banyak ya. Nanti kita lihat ayatnya, di Tuhan berkata, jangan pernah anggap remeh akan permulaan yang kecil. Karena di dalam Tuhan kita tidak bisa kecil, tetapi terus akan semakin besar dan semakin besar. Alkitab berkata kita setiap perkara kecil Tuhan pasti berikan perkara besar. Nah, tadi kita melihat di tanah itu ya, di tanah Hawila ada tempat ada emas. Jadi tempat emas itu di tanah Hawila. Nah, dikatakan kalau di tanah, kita datang dari tanah liat, dari debu tanah. Ada emas, ada batu krisopras, ada damar bedolah yang Tuhan tanamkan di dalam kita. Nah, satu hari Tuhan tanya itu, kemana? Nah, dalam Injil Matius ada cerita begini. Ada 3 orang hamba. Yang pertama, dia itu dikasih 5 talenta. Nah, ini ada 2 cerita, tapi ceritanya sama-sama mempunyai satu makna lah ya, atau pengertian yang sama gitu ya. Yang pertama cerita tentang mina, yang kedua cerita tentang talenta. Nah, talenta itu memang beda-beda. Dalam arti kata, semua manusia punya talenta yang beda-beda, tapi mina itu artinya adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Semuanya punya masing-masing punya satu tanggung jawab kepada Tuhan. Which is hari ini kita tidak akan bicara itu.
Tapi hari ini kita mau berbicara mengenai 3 orang hamba ini. Yang pertama kasih 5 talenta, berbuah 5 talenta jadi 10 talenta. Lalu Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu kemudian yang 2 talenta ya, dibilang lagi baik sekali karena dia berbuah 2 talenta lagi jadi 4. Jadi kemudian baik sekali perbuatanmu itu, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tetapi yang 1, nah ini dia. Yang 1 itu ditanya, mana talentamu? Lalu dia kembalikan, ini Tuhan, talenta Tuhan. 1 talenta kau berikan, 1 talenta ku kembalikan padamu. Tetap 1. Nah, kita harus tahu dia nggak nyuri. Berarti ini hamba jujur. Dia nggak nyuri. Dan kemudian dia bilang gini lagi, sebab aku tahu engkau adalah Tuhan yang kejam. Waduh. Nah, yang menuai di tempat di mana kau tidak menanam. Nah, ini perlu kita lihat dua perkara di sini. Yang pertama, ini hamba tahu sesuatu tentang tuannya yang 2 yang tadi nggak tahu. Berarti ini pintar. Dia punya idealisme. Ini pengkritik gereja ini. Ya, dia tahu kekurangan gereja. Dia tahu kekurangan pemimpinnya. Dia tahu kekurangan hamba-hamba Tuhan. Dia tahu kekurangan pendetanya. Nah, kemudian dia katakan, nah ini banyak orang yang demikian. Sayang sekali. Dia tahu betul semua kekurangan gereja. Lalu kemudian dia katakan, sebab karena itu aku takut dan kusimpan talenta Tuhan di tanah. Jadi itu di dalam tanah, tidak digunakan, tidak dikembangkan. Dan dia tidak mencuri, dia jujur. Nah, ini yang banyak terjadi kepada banyak anak-anak Tuhan. Dia pintar, punya idealisme tinggi. Dia tahu apa yang orang lain tidak ketahui. Nah, tadi cerita 2 ya. 2. Yang pertama hamba Tuhan, hamba nomor 3 ini, yang pertama dia itu tahu apa yang tidak diketahui oleh teman-temannya. Yang kedua dia berani. Teman-temannya nggak berani ngomong gitu sama bosnya. Tapi dia berani. Berarti dia berani menyatakan pendapat dia setidaknya. Tapi itu bukannya karena dia beralasan ya, karena dia nggak menggandakan, jadi dia perlu alasan. Semua orang yang salah, semua orang yang tidak berbuat, semua orang yang tidak berhasil, semua orang yang kalah perlu alasan. Nah, orang yang berbuat dia nggak perlu alasan. Santai buahnya aja. Yang berbicara. Karena buahnya yang akan ngomong. Ya, justru kalau dia tidak berbuah, dia mesti cerita banyak. Dia mesti punya banyak alasan. Orang yang nggak berhasil harus punya banyak alasan. Orang yang berhasil dia nggak perlu ngomong apa-apa, keberhasilannya. Nah, misalnya kalau petinju, dia KO kan orang, dia nggak perlu ngomong apa-apa. Ya udah menang. Kemenangannya berbicara untuk dia. Justru yang KO itu mesti ngomong banyak, saya lengah lah, saya kurang latihan lah, dia cuma beruntung lah, cuma segala macam. Ya, jadi orang yang kalah yang perlu banyak alasan. Nah, sekarang itu memang betul, satu pihak memang betul, orang-orang yang kalah, orang-orang yang pasti banyak ngomong. Tapi orang yang menang, orang yang berbuah, orang yang berproduksi, orang yang berkarya, produksinya itu, karyanya itu, buahnya itu yang berbicara untuk dia. Jadi dia cuma ngomong, ini buah saya Tuhan. Iya, betul. Ini hasil kerja saya, ini karya saya. Tapi kalau enggak, dia akan cerita, aku ini begini, aku anak si ini, aku anak orang kaya lah, aku ini, histori keluarga aku begini, aku pernah memenangkan ini dulu. Sekarang gimana? Tuhan berkata sampai masa tuanya pun dia harus berbuah. Jadi dalam arti kata kita tidak boleh berhenti berkarya, berhenti berbuah, berhenti menggali. Nggak boleh berhenti menggali, nggak boleh berhenti belajar, nggak boleh berhenti bekerja, nggak boleh berhenti menggandakan talenta. Nah, kembali lagi ini penting ya, sama semua muda-mudi. Nomor 1 tadi kita lihat hambanya ini tahu apa yang diketahui orang lain, tidak diketahui orang lain. Nomor 2 dia berani, tetapi semuanya itu dengan alasan yang salah. Padahal sebenarnya itu baik sekali. Lalu kemudian dia berpikir bahwa dia bisa menentang tuannya. Nah, ini yang masih jadi masalah. Banyak anak-anak muda berpikir bahwa dia bisa menentang pemimpinnya. Dia bisa menentang, dia bisa menentang dulu. Saya juga dulu gitu kok. Karena saya ditahan oleh dosen saya 3 tahun. 3
3 tahun saya ditahan oleh dosen saya nggak bisa keluar, bahkan hampir di DO, karena saya berpikir saya bisa menentang dosen saya. Karena waktu masuk universitas dikatakan kita ini setara antara dosen dan mahasiswa, nggak lagi seperti dulu guru dan siswa itu beda, guru lebih tinggi, kita harus takut. Tetapi saya baru ingat kita ini saling membutuhkan, memang setara, tapi kita nggak boleh macam-macam. Kita harus saling menghormati. Bukan berarti kalau dia salah kita bisa expose begitu aja. Bukan berarti kalau kita benar kita bisa nekan orang lain. Jadi ini mudah-mudi perlu dicatat ya, perlu diingat baik-baik bahwa kita itu kalau dalam hubungan dengan orang kita harus saling menghormati. Kita saling menjaga perasaan satu dengan yang lain. Gak bisa kita mengekspos kesalahan orang lain tanpa kita berharap kesalahan kita tidak diekspos. Nah, betul. Gak bisa itu gak ada yang kayak gitu. Gak ada. Jadi waktu itu saya menentang dia. Nah, karena saya menentang dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Benar. Dia bilang, you lakukan apa yang you lakukan, gua lakukan apa yang gua lakukan. Maka saya ditahannya, gak dikasih nilai. Bukan cuma dapat nilai jelek. Kalau dapat nilai jelek mah bisa diperbaiki sama dekan, bisa diperbaiki sama fakultas. Tapi kalau misalnya tidak dapat nilai berarti tidak diakui mengikuti pelajarannya. 3 semester, bukan 3 tahun, 3 tahun, 6 semester saya ditahan. Seharusnya saya tamat sekitar 3,5 tahun, jadi 6 tahun. Tapi akhirnya baik ya Pak Gembala? Akhirnya baik karena doa. Ini hari ini gak sempat kita ceritakan demikian. Kenapa? Karena ya biasanya saya ceritakan kalau KKR atau dalam ibadah-ibadah muda-mudi, saya ceritakan terutama waktu KKR SBMPTN, orang-orang mau masuk ke universitas sebagai satu nilai hidup, bahwa ketika kita itu benar, ketika kita itu pintar, ketika kita punya, karena saya dulu sombong sekali, saya datang dari SMA Negeri 1, salah satu yang paling baik di Sumatera Utara, mungkin yang di Indonesia. Nilai NEM saya dulu, nilai Eptanas Murti saya sangat-sangat tinggi, 9, ya, bahkan ada yang hampir satu mata pelajaran itu bahasa Inggris, hampir 10 nilai saya. Jadi pada waktu itu sombong betul, dan Tuhan ajari rendah hati. Nah sekarang banyak anak-anak muda seperti ini, hamba nomor 3 tadi ini. Banyak. Pintar, benar pintar, kita hargai kepintaran. Tapi bukan berarti engkau bisa menyerang pimpinan. Iya. Nah kemudian pimpinannya ngomong sesuatu yang gak pernah dipikirkannya sebelumnya. Dia pintar tapi gak ngerti otoritas ya Pak. Betul. Nah dan dia gak bisa ngomong lagi. Nah sekarang kita gak bicara mengenai itu. Nanti kita jauh ke sana kemari, nanti gak selesai-selesai. Kita mau kasih tahu apa yang menyebabkan ini orang menyimpan talentanya. Ada satu kata dikatakannya, aku takut. Nah ini dia. Kebanyakan kalau orang itu ngomong, itu menyembunyikan ketakutan. Benar. Benar. Banyak orang yang punya alasan menyembunyikan ketakutan. Kenapa? Karena dia takut orang tahu kelemahannya. Coba contoh, ada orang buat salah, anak buat salah. Iya. Ya kan? Ketika ditanya, banyak ngomongnya itu pasti. Iya. Ya kan? Karena kita juga gitu kan, Ibu Gembala ya kan. Dia banyak, dia nyerbu. Ada apa sih? Kenapa sih? Oh, yang tadi begini. Sebenarnya nggak perlu dia ngomong kayak gitu sih. Ya, di Alkitab juga demikian. Kalau kita lihat Adam dan Hawa, ketika dia bersalah banyak banget ngomongnya. Yeah. Adam, di manakah engkau? Jawabannya yang pertama, aku takut ya Tuhan. Apakah kau makan buah yang kularang itu? Nah, dia bukan berkata iya, tidak. Jawabannya udah kesana kemari. Contoh, Tuhan bertanya, di manakah? Jawabannya sederhana. Di sini, di sana, di rumah, di semak-semak, di kamar mandi, iya. Di ruang tamu, di plaza. Kan itu jawabannya. Ini enggak. Ya, tempat. Karena seorang itu sudah salah, karena dia ada yang disembunyikannya, maka ngomongnya itu tak kemana-mana. Belepotan. Iya. Jadi dia bilang, di mana kamu? Jawabannya udah nggak kenal lagi. Aku takut. Loh, kenapa kamu takut? Karena telanjang. Siapa ngasih tahu lo telanjang? Nah, siapa yang ngasih tahu itu semua yang bisa kau beber-beberkan sama orang? Nah, itu dia. Nah, sekarang pertanyaannya, kalaupun kau tahu itu, memang harus begitukah perbuatanmu? Nah, itu dia. Adam tahu dia telanjang, memang haruskah dia sembuh? Justru pada saat itu ketika dia tahu dia telanjang akibat dosanya,
Harusnya dia datang minta maaf. Nah kembali lagi, kalau memang kau tahu ada salah, memang begitukah perbuatanmu? Nah ini yang penting. Banyak sekali anak-anak muda dia karena mungkin belum banyak pengalaman, makanya guru terbaik ialah Pengalaman orang lain. Iya, pengalaman orang lain. Iya, mudah-mudahan di sini kita belajar satu hal yang penting banget dalam hidup, itu kalau saudara salah, jangan saudara takut datang pada Tuhan. Justru di saat saudara berdosa atau melakukan kesalahan, justru pada saat itu saudara segera datang pada Tuhan dan minta ampun, dan jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama lagi. Iya. Saudaraku, ini adalah kesalahan Adam yang membuat kita jadi jatuh ke bumi seperti ini. Ini karena Adam tidak melakukan hal seperti itu. Tolong saudara jangan mengulangi kesalahan yang sama. Amsal berkata begini, orang yang mengakui kesalahannya dia akan disayang. Karena sesungguhnya kalau kita salah, kita butuh pertolongan. Kenapa kita salah? Karena kita kalah. Kenapa kita kalah? Karena memang kita nggak mampu. Nggak mampu melawan dosa, nggak mampu melawan pencobaan, nggak mampu melawan godaan, maka kita butuh pertolongan. Jadi kalau kita itu sudah kalah, kita itu sudah jatuh dalam dosa, kita itu sudah terpuruk, nah ini bukan alasan-alasan. Sebab aku tahu engkau Tuhan yang kejam, loh kok jadi orang yang salah. Nah ini juga khas daripada orang-orang yang kalah. Apa dibuatnya? Dia menyalahkan orang lain. Kita lihat si hamba yang yang menyembunyikan 1 talenta ini dalam tanah. Kita nggak tahu kejadian sebenarnya. Kita nggak tahu apakah itu hanya alasannya. Tapi yang jelas kawannya yang pertama bekerja keras dan berhasil. Kawannya yang kedua bekerja keras dan berhasil. Apakah dia selama ini malas-malasan? Kita tidak tahu. Alkitab tidak menjelaskannya dan kita tidak mau berasumsi. Yang jelas 2 temannya berhasil, dia tidak berhasil. Itu aja sudah membuat satu perbedaan yang sangat kontras. Antara benar dan salah itu selalu kontras. Antara gagal dan berhasil itu selalu kontras. Antara kaya miskin itu kontras. Antara diberkati dan dikutuk itu juga kontras. Jadi kalau ada kekontrasan yang begitu, perbedaan yang jelas begitu, biasanya orang yang ada di pihak yang negatif itu, dia berusaha nutupin. Nah ini dia, seharusnya nggak gitu. Seharusnya ketika dia ada di pihak yang kalah, yang negatif, seharusnya dia itu dengan rendah hati datang, memohon pertolongan, meminta ampun kalau memang dia salah, meminta pertolongan kalau dia butuh. Nah ini juga penting. Kita nggak perlu seperti handphone tadi, kalau memang nggak bisa, ya memang kita ngaku yang ini nggak bisa, tapi ini bisanya saya sampai di sini. Jangan kita banyak gaya, gaya, tapi nggak ada produksi. Gaya padahal nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Nah ini dia. Nah kembali lagi pada yang tadi ya. Dia berkata saya takut, dan dia mulai salahkan karena kau Tuhan yang kejam. Nah lihat Adam dan Hawa. Nah ini lucu ya. Tuhan bertanya kepada Adam, di mana kau? Apa kau sudah makan atau tidak? Dia salahkan istrinya, perempuan yang kau kasih kepadaku. Jadi sekali dua Adam menembak. Yang pertama dia salahkan perempuan itu, kedua dia salahkan Tuhan. Nah ini sama kayak hamba ini. Berani betul nyalahkan yang atas. Kenapa? Karena memang udah kedesak. Semua orang yang salah. Wah kalau kita lihat, banyak orang menyalahkan pemerintah, banyak orang menyalahkan pemerintah. Pasti dia itu kedesak sesuatu. Kedesak keinginan bisa. Kedesak motif-motif yang salah bisa. Ada kedesak sesuatu. Makanya dia menyalahkan orang lain. Kalau kamu menyalahkan orang tua, menyalahkan anak, menyalahkan saudara, menyalahkan Tuhan, pasti sedang kedesak sesuatu. Kedesak utang. Kedesak apa lagi? Nah sekarang masalahnya itu gak selesai dengan mempersalahkan orang lain. Benar sekali. Justru lebih parah. Orang itu akan jadi musuhmu. Kau salahkan anakmu, anakmu jadi musuhmu. Kau salahkan orang tuamu jadi musuhmu. Kau salahkan temanmu, temanmu jadi musuhmu. Kau salahkan Tuhan, Tuhan jadi musuhmu. Dan ini yang mengerikan. Lihat baik-baik. Si hamba yang satu ini, dia salahkan tuannya. Apa yang jadi? Dia malah dihukum.
dimasukkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana di sana ada ratap dan kertak gigi. Adam dan Hawa. Nah ini juga Hawa ditanya Tuhan pertanyaan yang berbeda. Nah ini, aduh, saya kalau disuruh khotbah ini bisa lain arahnya nanti Panjang dan lama. Tapi ini penting. Nanti kita punya sesi untuk itu lagi deh. Ya. Ini pertanyaan Tuhan penting. Ditanya Tuhan gini sama si perempuan. Nah perempuan dengar. Apa yang telah kau perbuat ini? Nah ini hebat betul pertanyaan Tuhan. Sama laki-laki gak ditanya demikian. Tapi yang ditanya, apa yang kau perbuat ini? What have you done? Apa yang telah kau perbuat? Nah kan jawabannya sederhana. Sebenarnya ini pertanyaan Tuhan yang memancing manusia untuk jujur kepadanya. Aduh, ini Tuhan baik banget loh. Dia udah pancing loh. Kan seharusnya kan dia berkata, aku telah buat dosa. Iya. Ampunilah kiranya aku sesuai dengan kebesaran kasih. Itu yang dibuat Daud. Daud bahkan membuat mazmur, dia katakan, jangan tarik rohmu daripadaku, tapi biarlah, katanya kan, bersihkanlah aku. Dan Tuhan kabulkan. Iya. Sayangnya ini perempuan namanya Hawa nggak ngerti apa yang kau perbuat ini. Itu sudah dipancing Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan kita ini baik dalam hidup kita. Seringkali Tuhan itu memancing kita untuk kembali kepadanya. Ya. Seringkali Tuhan itu memancing kita untuk berbuah untuk Dia. Sering sekali Tuhan memancing kita untuk berdamai dengan orang lain, untuk mengakui kesalahan kita. Masalahnya apakah kita itu cukup rendah hati atau tidak? Iya, Atau mau main terus, berdrama terus, yang ngegas terus, nggak, libas terus, kan gitu ya kan? selama belum ketangkap basah pikirnya ya. Udah ketangkap basah pun masih bermain juga, ini yang bahaya. Jadi kalau kita lihat ya, siapa namanya ini, si Hawa ini, dia sudah jelas-jelas dia salah, malah ular lagi disalahkan. Iya. Ciptaan Tuhan lagi disalahkan. Nah, inilah dia khas daripada orang-orang yang kalah, orang-orang yang salah. Dia mempersalahkan orang lain, orang-orang yang kedesak. Apa desakan dalam engkau? Jangan salahkan orang lain. Kedesak mau nikah, jangan salahkan orang lain. Nah sekarang, lihat baik-baik. Hamba yang nomor 3 tadi itu dihukum Tuhan. Adam dan Hawa juga dihukum. Bukan cuma itu, bumi juga dihukum. Semua itu mendatangkan hukuman Tuhan. Dan kemudian ada satu yang paling mengerikan, kata-kata Tuhan. Dari debu tanah kau diambil, engkau kembali lagi kepada debu tanah. Jadi itu kalau kita lihat sebenarnya apa yang terjadi. Apa yang terjadi sebenarnya itu adalah, ini dua orang ini gak jadi permata, tapi jadi apa? Kembali lagi jadi debu tanah. Yang tadinya tempat mereka itu tinggi, sekarang jadi rendah. Seharusnya terbalik. Tuhan menciptakan mereka supaya mereka berkuasa, mengusahakan. Orang yang mengusahakan janji Tuhan itu dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih lelah usahamu tidak akan sia-sia. Orang yang berusaha pasti akan meningkat. Mengusahakan untuk peningkatan, bukan mengusahakan untuk tetap sama. Itu bukan mengusahakan, itu mempertahankan. Nah kalau mempertahankan itu beda. Kalau mengusahakan itu pasti ada peningkatan. Nah sekarang ini orang yang dua ini malah membawa kejatuhan yang luar biasa. Jadi kita lihat ada dua hal yang membuat orang tidak bisa jadi permata, tidak bisa membuat menjadi from ashes to diamond, gak bisa. Pertama tadi apa yang dikatakan oleh hamba yang nomor 3 ini, dia berkata aku takut. Sekarang apa ketakutan? Takut gak nikah, takut orang tahu masa lalumu, takut orang tahu kelemahanmu. Gak usah ngomong sama saya, gak usah ngomong sama orang lain. Tapi ini saatnya kita ngomong sama Tuhan. Adikku, anakku, gak ada orang di dunia ini hidup tanpa kelemahan kok. Bedanya apa? Bedanya mungkin kelemahanmu tak diketahui orang. Kelemahan orang lain banyak orang mengetahuinya. Banyak orang hidup dalam dosa. Ada orang yang hidup dalam dosa, dia udah gak peduli lagi. Ya, dia sudah
terang-terangan, gua memang begini hidup gua. Lo mau bilang apa? Nah, kita nggak usah bilang orang-orang yang demikian siapa, nggak enak ya. Tetapi ada orang demikian. Ada orang memang dia itu tidak kelihatan dosanya. Kenapa dia tidak kelihatan dosanya? Karena memang Tuhan berikan waktu untuk bertobat. Puji nama Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Marilah kita bertobat kalau demikian. Tetapi engkau takutnya apa? Takut masa depan, takut miskin, takut dipermalukan, takut ditolak. Semua itu membuat kita memendam. Ada juga yang katanya takut digosipin, Pak Gembala. Oh iya, itu Takut digosipin. sebenarnya digosipin itu adalah salah satu syarat jadi nabi. Matius pasal 5. Berbahagialah engkau, bersukacitalah, bergembiralah katanya. Berbahagialah engkau jika padamu semua diperkatakan yang jahat. Karena demikian juga nabi-nabi sebelum engkau. Berbahagialah dan bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besar upahmu di sorga. Jadi gosip itu membawa berkat. Jadi gak usah takut. Sebenarnya kalau kita lihat firman Tuhan ini membawa jawaban atas semua ketakutan kita. Amin. Jadi yang pertama itu kenapa kita tidak menggali supaya kita itu bisa menjadi pertambahan. Kenapa kita itu from ashes going back to ashes. It's supposed to be from ashes going back, going to become diamond. Harusnya dari debu tanah kepada menjadi permata. Tapi ini dari debu tanah jadi debu tanah balik. Balik. Nah itu dia pertama, karena memang tidak digali. Kenapa tidak digali? Ada ketakutan. Nah sekarang nomor 2 menjawab ini juga. Kenapa manusia takut? Dan kenapa dari debu tanah kembali pada debu tanah? Karena ada dosa. Jadi 2 hal ini, dosa dan takut jalannya sama-sama. Tapi firman dan iman jalannya juga sama-sama. Jadi jawaban atas dosa dan takut ini adalah firman dan iman. Nah sekarang begini, kita sambung lagi pelan-pelan ya. Ini hari ini agak dalam, ya mungkin agak berputar-putar juga sedikit, tapi ini indahnya firman Tuhan. Mau gimana pun diputar, pasti akan tetap baliknya kepada Yesus juga, baliknya kepada kebenaran juga. Amen. Nah sekarang kita lihat lagi baik-baik. Aku takut, kan begitu katanya. Iya. Kata pertama aku takut itu datang ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Iya. Mengapa engkau mengapa dikatakan di manakah engkau? Di manakah engkau? Jawabannya aku takut. Kenapa? Karena dia sudah berbuat dosa. Nah, kembali lagi, dosa membuat kita takut. Takut membuat kita menyembunyikan talenta dalam tanah. Dan talenta itu akan tetap dalam tanah. Permata itu akan tetap dalam tanah. Logam mulia, emas, damar bedola, batu krisopas itu tetap di dalam tanah, tidak akan digali. Nah, kenapa? Karena takut. Kenapa takut? Ada dosa, ada kesalahan. Nah, sekarang ini bagaimana caranya supaya kita itu bisa bebas daripada ketakutan, bebas dari dosa? Bagaimana caranya kita bebas dari dosa? Minta ampun kepada Tuhan. Amen. Dalam buku Mazmur berkata begini, hanya kepadamu lah Tuhan, hanya kepadamu aku berdosa. Mungkin kita menyakiti orang lain, tetapi Alkitab berkata perbuatanmu kepada seorang yang paling kecil ini adalah perbuatanmu kepada Tuhan. Jadi kalaupun kita berdosa sama orang, artinya kita berdosa kepada Tuhan. Jadi balik-baliknya semua dosa itu kepada orang, kepada Tuhan. Kalau kita mau bebas, yang pertama kita harus berdamai dengan Tuhan terlebih dahulu. Kita nggak bisa berdamai dengan orang lain kalau kita belum settle sama Tuhan. Kita nggak akan berani jumpai orang itu kalau kita belum settle sama Tuhan. Kalau kita tetap menganggap diri kita benar, kita tetap mempertahankan kebenaran diri sendiri, maka kita mulai mempersalahkan orang lain. Dan kalau kita berusaha berdamai kepada orang, dalam staging kita belum berdamai dengan Tuhan, masih mempersalahkan orang seperti Adam dan Hawa. Dia belum berdamai dengan Tuhan, dia masih mempersalahkan orang lain. Adam berkata, salahmu ya Tuhan, kau kasih perempuan itu, dan salah perempuan itu, gara-gara perempuan itu godain aku makanya jadi begini. Lalu Hawa juga berkata, karena ular itu. Nah kemudian jadi
mempersalahkan sana sini. Kalau kita belum berdamai dengan Tuhan, kita tidak akan mampu berdamai dengan orang lain. Benar. Jadi nggak usah kita apa deh, maksudnya berdebat-debat deh. Kalau memang Anda belum mampu berdamai dengan siapapun, dengan teman, dengan apa namanya, dengan orang tua, dengan anak, dengan siapapun, dengan sahabat, dengan mantan perlu berdamai nggak ya? Perlu. Nah, berdamai ini juga penting, ya. Dengar, berdamai bukan harus bersatu kembali, tapi harus berdamai. Bukan berarti nanti kalau damai sama mantan, terus nanti saudara jadian lagi. No. Iya, atau nikahin mantan. No. It doesn't mean like that. No, it doesn't mean like that. Kalau misalnya saudara berdamai dengan dia, itu artinya perkara saudara dengan dia udah selesai. Meskipun jalannya berbeda arah. Iya, you can go separate ways. Iya, itu nggak ada masalah. Bukan berarti kalau damai harus jalan sama-sama lagi. Damai harus jadian lagi. Loh, jadi kalau lo punya 4 mantan, jalan lagi sama 4-4-nya. Gila lo. Bukan begitu, tapi gitu. Settle your problem. Iya. Settle your difference. Iya. Settle your anger. Selesaikan masalah. Selesaikan kemarahan. Selesaikan dendam. Selesaikan persoalanmu dengan dia. It doesn't mean that engkau harus ikut jalan dia atau dia harus ikut jalanmu. Enggak. You can go your separate ways, tapi saling memberkati. Kita bisa pergi, yang satu pergi ke kiri, yang satu pergi ke kanan, tapi saling memberkati. Dan nanti kalau memang diperlukan, bisa saling tolong-tolongan. Sebagai contoh di Alkitab itu Abraham dan Lot. Kan mereka bertengkar gembalanya. Lalu kemudian Abraham berkata, we settle our problem. Kita tetap berdamai. But you go your own way, I go my own way. You go left, I go right. Kau pergi kiri, gua pergi kanan. Kau pergi kanan, gua pergi kiri. Tapi ketika Lot butuh pertolongan, itu Abraham bantu. Itu tandanya they are in peace. Mereka ada dalam damai. Jadi bukan berarti kalau namanya damai dipaksain jalan sama-sama, kasihan deh lo. Memang kenapa kita itu bertengkar dengan dia? Karena memang jalannya nggak sama. Ya, visinya beda. Visinya beda, pandangannya beda. Tapi bukan berarti kita harus selalu bertengkar. Enggak. Makanya kita settle your problem. Ya memang kalau kita nggak bisa sama-sama, nggak bisa nikah, ya sudah. Kiranya Tuhan membawakan yang terbaik padamu, dan kiranya Tuhan juga bawakan yang terbaik pada saya. Gak usah ngomong, gua dapat yang lebih baik daripada lo. Nah ini mah ngajak berantem lagi gitu ya. Enggak, settle our problem. Apalagi kalau dianya udah ada calonnya. Saudara move on dong. Iya. Nah, iya kan, betul. Iya. Nah, kalau bisa lebih cepat lo daripada dia kalau bisa. Makanya dengar ini firman Tuhan ini. Gimana caranya? Kita itu nggak akan pernah bisa benar hubungan sama orang kalau kita belum settle sama Tuhan terlebih dahulu. So lihat, Adam dan Hawa nggak settle sama Tuhan, makanya ngomongnya ngawur terus. Adam ngomong nuduh-nuduhan. Saya percaya itu nanti di luar Taman Eden tuh mereka tuh masih ngomong gitu. Kok tadi Papa bilang kayak gitu sih sama Tuhan, gitu ya. Tapi nggak tertulis lagi di Alkitab. Jadi itu akan susah sekali kalau kita tidak settle dengan Tuhan. Kalau kita settle dengan Tuhan terlebih dahulu seperti Daud, begitu dia dikonfrontasi akan kesalahan, dikonfrontasi akan dosanya, dia nggak lari kemana-mana, dia nggak lari bela diri, dia langsung berpuasa, doa, duduk di atas abu, pakai kain kabut, memohon, meminta kepada Tuhan, dan dia settle dengan Tuhan. Nah setelah dia settle sama Tuhan, Alkitab menuliskan dia bisa urus semua hubungannya dengan orang lain. So kalau kita settle dengan Tuhan, maka hubungan lo dengan mantan lo juga bagus. Sehingga Anda juga, adikku ini, anakku ini, mulai bisa dapat yang baru. Karena kalau belum settle, maka apa yang dibuat sama mantan, wah itu membuat hati kita panas. Wah ini dibuatnya gua juga bisa. Apalagi dia sudah punya pacar, kan begitu ya. Pacarnya itu punya mobil, aduh kita juga berusaha habis-habisan punya mobil. Ya kalau bisa ngerampok mobil orang pun jadi, yang penting punya mobil gitu. Aduh, gak gitu caranya. Settle dulu dengan Tuhan. Sehingga ketika settle dengan Tuhan, kita bisa settle dengan manusia. Nah, ini yang saya ajak hari ini. Ayo kita settle dengan Tuhan. Ayo kita bereskan dosa-dosa, ketakutan kita dengan Tuhan. Malam ini
Jangan lagi menambahi satu hari lagi besok, atau tetap dalam dosa, atau tetap jadi takut. Takut terus, takut dipermalukan, takut diejek, takut masa depan, takut direndahkan. Mempertahankan kebenaran diri sendiri. Oh, Tuhan aja gak marah kok, katanya Tuhan aja gak ada protes kok. Ya saudaraku, Tuhan gak protes, Tuhan gak marah. Karena Tuhan ngasih waktu sama kita untuk bertobat. Betul. Tapi kan sayang banget, kayak tadi dibilang Bapak, from ashes to diamond. Dari debu tanah menjadi permata. Apa saudara mau from ashes to ashes? Dari debu jadi debu tetap. Sayang saudaraku, talentai saudara, kemudian juga batu permata, segala sesuatu yang indah yang Tuhan letakkan di dalam saudara, itu perlu digali loh. Kalau saudara tetap mempertahankan kebenaran diri sendiri, semua batu permata, semua perhiasan yang indah itu gak bisa keluar. Karena saudara akan takut untuk menggalinya. Sebab dosa itu membawakan ketakutan. Jadi ketimbang saudara berusaha memberikan alasan-alasan, mempersalahkan orang lain, terus malah berani menentang Tuhan atau menentang pemimpin, lebih baik saudara datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan Yesus dan mengaku dosa, dan dari situ saudara berubah hidupnya 180 derajat menuju maksud dan rencana Tuhan untuk menjadikan saudara batu permata yang indah. Iya, nah jadi ini hal yang penting. Kita settle dulu, kita bereskan dulu dengan Tuhan hari ini, supaya kita bisa jadi batu permata yang indah. Nah ini sebenarnya kalau kita sambung ini banyak lagi yang harus kita buat. Tetapi kita bisa sambung lagi minggu depan. Jadi ini kita harus tahu, minggu ini kita tahu bahwa apa alasan. Nah nomor satu, kita tahu di mana emas itu tersimpan, di mana damar bedola itu, di mana batu krisopras, batu permata itu tersimpan, di tanah Hawilah, di tanah. Dan juga ada satu ayat Alkitab berkata seorang petani yang bekerja. Nah ini minggu depan, ya, seorang petani yang bekerja, dia bekerja keras, lalu kemudian dia dapat permata dalam tanah, lalu dia jual semua harta miliknya dan dia beli tanah itu. Kalau kita nggak kerja, nggak dapat harta permata dalam tanah itu. Jadi kita harus kerja. Nah ini minggu depan kita akan ceritakan cara mendapatkan permata itu dalam kita. Memang harus kerja. Tapi ada saya mau janji kemarin satu. Yang mau saya janjikan ialah apa? Semua kita yang minggu lalu saya janjikan bahwa kita ini semua hadir di dunia ini, semua bukan secara kebetulan. Amin. Tetapi ada maksud Tuhan. Amin. Tuhan sudah tanamkan permata itu di dalam. Amin. Mungkin kita bisa bilang, aku ini tidak berguna, aku ini banyak dosa, aku sudah punya masalah yang sering susah. banget ya dengar kayak gitu. Ya sering sekali, aku tidak layak lagi. Tidak. Uang 100.000 itu tetap uang 100.000. Iya. Mau gimana pun kotornya, mau gimana leceknya, mau gimana pun lipatan-lipatannya, mau gimana pun hitamnya, mau gimana pun, mau dari apapun yang dilalui uang 100.000 itu. Apakah dia ada di lipatan-lipatan uang 100.000 teman-temannya di bank, atau dia ada di pasar yang paling jorok, atau dia ada di tangan seorang pencuri, mungkin dia ada di tangan pendeta, mungkin dia ada di tangan pedagang, mungkin dia ada di tangan seorang yang lusuh, mungkin dia ada di mana saja dia sudah berpindah. Uang 100.000 tetap uang 100.000. Nggak kurang. Nilainya nggak pernah kurang. Bukan berarti kalau dia ada di tangan seorang gambler, seorang penjudi, maka uangnya berubah jadi 10.000. Lalu di tangan pendeta jadi 200.000. Enggak. Di mana saja, apapun keadaannya, dia tetap punya nilai yang sama. Di mata Tuhan, engkau juga demikian. Amin. Di mana saja engkau, mungkin engkau ada di, mohon maaf, di lembah-lembah yang paling dalam, tempat pelacuran sekalipun. Mungkin engkau ada di lembah-lembah yang paling dalam, tempat perjudian. Mungkin engkau ada di lembah-lembah yang paling dalam, narkobaan. Nilaimu tetap sama di hadapan Tuhan. Masih ada kesempatan untuk kembali. Engkau tidak bisa hadapi dunia ini. Engkau tidak bisa hadapi teman-temanmu. Engkau tidak bisa hadapi kekasih. Engkau tidak bisa hadapi semua masa depan kalau belum bereskan dengan Tuhan terlebih dahulu. Sikap kita itu akan tetap mempersalahkan orang lain. Sikap kita akan menanggungkan beban pada orang lain kalau kita belum beres di dalam.
Kita harus settle dengan Tuhan terlebih dahulu. Bereskan dengan Tuhan terlebih dahulu. Baru setelah itu kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Nah, ini yang paling penting. Itu sebabnya hari ini mari kita sama-sama membereskan dengan Tuhan terlebih dahulu. Amen. Mari kita sama-sama berdoa. Nah, kita mau berdoa, doa keampunan dosa kita. Kita sama-sama minta ampun kepada Tuhan semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Kita mau supaya Tuhan itu menyucikan kita dengan darahnya yang kudus. Mari sama-sama kita buka hati kita. Kita taruh tangan kiri kita di dada dan kita angkat tangan kanan kita ke atas. Mohon ucapkan doa ini, mudah-mudi yang selama ini pun tahu dia ada dalam dosa, atau mungkin dia merasa dirinya benar tetapi dia curiga, jangan-jangan aku juga ikut berdosa. Yang jelas Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Dan kalaupun ada yang merasa benar, Alkitab berkata kebenaran kita itu bagaikan kain lapuk yang gak ada gunanya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya baiklah semuanya kita ikuti doa ini dengan sepenuh hati. Dalam nama Yesus, mohon kita datang dengan rendah hati dan katakanlah dalam nama Yesus, katakan doa ini. Bapa Sorgawi, Bapa Sorgawi, saya datang padamu. saya datang kepadamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya butuh Engkau. saya butuh Engkau. Saya percaya padamu. Saya percaya padamu. Masuklah dalam hati saya. Masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Penebus saya yang hidup. Penebus saya yang hidup. Ampunilah dosa-dosa saya. Ampunilah dosa-dosa saya. Dan sucikanlah saya Dan sucikanlah saya dengan darah Yesus. dengan darah Yesus. Mulai saat ini Mulai saat ini saya lahir baru saya lahir baru dan menjadi anak Bapa dan Sorgawi. menjadi anak-anak Bapa Sorgawi. Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus saya berdoa. saya berdoa. Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus saya ikut Tuhan Yesus saya ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. seumur hidup saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus saya lahir baru. saya lahir baru. Dan sama-sama kita yang percaya berkata Amin. 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 Nah, ini namanya settle dengan Tuhan. Doa perdamaian. Di Amin. mana Alkitab berkata, jika kita mengaku dosamu maka Allah itu setia dan adil. Amin. Ia akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin. Dosa saya besar Pak Pendeta. Buku Yesaya berkata, marilah kita berperkara sekalipun dosamu merah panas seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Amin. Jadi Tuhan bisa hapuskan. Bagaikan timur dengan barat dikatakan Tuhan. Demikianlah aku melupakan, menghapuskan semua pelanggaranmu. Gak akan mungkin dia bisa bersatu kembali. Artinya ada hidup yang Benar, baru di benar. dalam Tuhan. Nah, Pendeta, apa yang terjadi kalau saya berdosa lagi? Nah, ini pertanyaan ini penting. Kalau kita berdosa lagi, kita bisa minta ampun lagi kepada Tuhan. Tapi perlu diingat, hidup kita bukan dosa minta ampun, dosa minta ampun, dosa minta ampun, dosa minta ampun, dosa minta ampun. Capek deh. Capek deh. Ada orang-orang yang memang gak berubah hidup. Kalau kayak gitu kita nggak bisa kerja. Gak bisa berubah. Tuhan berkata kalau maju kita mundur, maju mundur, maju mundur, maju nggak 2 sampai-sampai. langkah, mundur 3 langkah. Iya. Kapan sampainya? Nggak Benar. sampai-sampai ke tujuan. Iya, kita perlu ada tujuan kita. Hidup yang berkelimpahan. Amen. Ada tujuan kita, janji-janji Tuhan. Amen. Ada tujuan kita, tujuan Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang menjadi tujuan kita. Ada tujuan kita menjadi berkat bagi sekeliling kita. Benar. Biarlah hidup kita itu bukan jadi persoalan bagi sekeliling kita. Bukan jadi masalah. Nah, tolong jangan nanti kita udah tua-tua jadi masalah. Bagi anak kita jadi masalah, bagi cucu kita jadi masalah. Allah. Mudah-mudi perlu dicatat baik-baik. Sedari saudara masih muda, sedari dini adalah baik saudara itu kenal Tuhan Yesus. Karena ketika saudara masih muda, saudara masih kuat nih, Iya. masih kuat, seger, pikirannya juga tajam, kekuatannya ada. Memang duitnya belum banyak, tapi saudara diberikan kekuatan untuk bekerja dan berkarya. Pada saat yang seperti itu, saudara akan berbuah lebih banyak, berkarya bisa lebih banyak. Ketimbang nanti ketika saudara udah berumur, udah sakit-sakitan, udah tua lalu saudara baru mau bilang, bukan gak boleh, bukan gak bisa. Tapi ketika saudara bisa pilih, mau muda ikut Tuhan atau tua ikut Tuhan, pilih yang pertama deh, Ya, betul muda sekali. ikut Tuhan. Benar sekali, benar. Muda ikut Tuhan gak akan pernah kecewa. Benar, serius. Tuhan pasti bawakan. Dan ikut Tuhan itu bukan sekedar ke gereja, Iya benar. tapi tahu apa maksud Tuhan. Iya. Bukan sekedar melayani, tapi berbuah untuk Tuhan. Dan ketika saudara punya masalah, ada Tuhan yang nolong, Betul. ada Tuhan yang menjadi
comforter atau penghibur yang memberikan damai di hati saudara. Dan ketika ada masalah yang pelik misalnya dalam keluarga, saudara dapat meminta kepada Tuhan hikmat bagaimana cara menyelesaikannya. Betul. Nah ini penting sekali. Jadi kalau kita berbuat dosa bisa minta ampun lagi kepada Tuhan. Dan kasih Tuhan, grace, the grace of God, kasih karunia Tuhan itu pasti mengampuni. Guna daripada kasih karunia Tuhan itu bukan untuk dipermainkan. Bukan tadi kembali lagi, bukan dosa minta ampun, dosa minta ampun. Bukan begitu. Itu guna daripada kasih Tuhan itu adalah sebagai jaring pengaman. Supaya si pekerja bisa bekerja di tempat-tempat yang berbahaya. Tuhan akan bawa engkau ke tempat-tempat yang menantang. Karena tanpa tempat yang menantang tidak ada kemajuan. Benar. Itu jembatan-jembatan tidak akan jadi kalau tidak ada orang-orang yang mengerjakannya di tempat-tempat yang menantang. Benar. Itu gedung-gedung pencakar langit yang tingginya sampai ratusan meter ke atas tidak akan jadi kalau tidak ada orang-orang yang bekerja di tempat-tempat yang menantang. Dan bagi mereka ada jaring pengaman. Itulah dia yang namanya kasih karunia Tuhan. Benar. Sehingga kalau mereka jatuh, ada yang menangkap dan mereka bisa kerja lagi. Itu gunanya jaring pengaman. Jadi bukan jaring pengamannya dilompati, naik lagi. Nah, jadi kayak arena permainan jadinya ya kan, arena main anak-anak jadinya. Bukan begitu. Syukur-syukur nanti kalau masuknya ke jaring pengaman lah, kalau jeblos. Nah, bahaya. Is that. Jadi itu nomor satu. Jadi kita mau teguhkan adik-adikku semua, siapa saja kita yang mengucapkan doa ini sudah lahir baru. Lahir baru itu roh kita dilahirkan oleh Roh Kudus. Amen. Menjadi anak Bapa Sorgawi. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Tetapi sebelumnya ada satu yang paling penting. Serahkan dirimu untuk dibaptiskan. Amen. Dibaptiskan dalam Markus 16 ayat 16 dikatakan barang siapa yang percaya dan dibaptis dia diselamatkan. Penting sekali kita menerima keselamatan jiwa, kepastian untuk mendapatkan sorga yang kekal. Supaya jangan dengan izin Allah. Dalam bahasa Arabnya insya Allah. Jangan itu saja kita katakan mudah-mudahan masuk sorga. Tapi pasti ada tempat saya di sorga. Amen. Nah ini yang penting ya. Jadi kalau kita misalnya kalau kita sudah lahir baru ada 3 hal yang harus, bukan misalnya, kalau kita sudah lahir baru 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama sekali baca Alkitab. Amen. Supaya kita bertumbuh. Karena firman Tuhan itu adalah makanan rohani. Kita makan supaya kuat, kita makan supaya bertumbuh. Supaya hidup rohani kita kuat. Tidak terombang-ambing oleh dunia ini, badai-badai kehidupan. Dan juga tidak mudah jatuh ke dalam dosa dikalahkan setan. Kuat, orang kuat susah dikalahkan. Amen. Dan nomor 2, kita harus doa. Karena doa itu adalah nafas kehidupan. Kalau kita gak nafas, ya oke, sekali-sekali tahan nafas karena ada sesuatu hal. Bisa, tapi kalau gak bernafas itu mati. Benar. Nah jadi kalau kadang karena satu lain hal, lupa berdoa, tidak berdoa, oke, bisa dimengerti. Tapi kalau memang gak doa terus-terusan mati rohani. Jadi kita harus bernafas konsisten, secara continually. Doa juga demikian, konsisten, secara continually. Kita harus doa supaya kita hidup. Dan yang ketiga, kita harus punya tempat perlindungan. Kita harus punya tempat di mana kita itu bisa percaya bahwa kita ditolong dan tempat di mana kita berbuah. Nah kalau misalnya buah itu tidak ada yang nampung, buah itu jadi busuk, tidak ada gunanya. Tetapi kalau buah itu ada yang nampung, itu akan memberkati lebih banyak orang. Nah itu sebabnya dalam hal itu kita butuh wadah. Dan wadah bagi buah kita, wadah tempat kita berlindung adalah gereja. Dalam hal ini kami berdua, keluarga Gembala Sidang Saudara, mau mengucapkan selamat datang di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Dan kiranya kita boleh bersama-sama membangun sidang Tuhan ini. Kita tahu Gereja Kemenangan Iman Indonesia GKI bukan gereja yang sempurna. Tapi kita juga tahu karena Anda semua adalah permata-permata yang digali, yang diasah, yang akan bersinar. Maka adik-adikku ini pasti akan menjadi pertolongan yang menyempurnakan gereja Tuhan ini. Ayo kita melayani sama-sama. Ayo kita sembah Tuhan, puji Tuhan. Dan ayo kita merasakan luar biasa pekerjaan Tuhan dalam hidup kita sama-sama. Nah ini suatu hal yang luar biasa. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Kalau pada hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan kita sudah diberkati dengan doa, saat ini ayo kita dengarkan pengumuman. Kita pasti akan diberkati oleh kakak yang membawakan pengumuman bagi kita semuanya. Kami berdua mengucapkan selamat mendengarkan pengumuman dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Puji Tuhan, mudah-mudi yang dikasihi Tuhan.
Pada malam hari ini kita sangat diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Gideon Morris Munte dan Ibu Poppy Nelly Munte, Bapak dan Ibu Gembala Sidang Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Selama himbauan pemerintah untuk mengadakan social distance dan physical distance, ajaklah keluarga dan sahabat saudara untuk bergabung dengan ibadah pemuda Gereja Kemenangan Iman Indonesia melalui GKI online di rumah. Ibadah kita dapat disaksikan di Facebook @GKI Church, Instagram @GKI Pusat Medan, Instagram Bapak Gembala @Gideon_Munte atau @Gideon_Munte. Di YouTube kita ada di GKI Pusat Medan, YouTube Bapak Gembala Dr. Gideon Munte Ministries, Instagram pemuda @Victorious Youth GKI PM. Bagi pemuda-pemudi yang membutuhkan topangan doa, saudara dapat mengirimkan permohonan saudara melalui DM dan message ke sosial media Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Sebab ada hamba-hamba Tuhan yang secara khusus mendoakan saudara. Kita dapat memberikan persembahan persepuluhan dan pembangunan kita melalui rekening BRI atas nama Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Gideon Morris Munte dengan nomor 0336 0100 150 6565. Saya ulangi kembali, 0336 0100 156565. Dan juga kita akan mengadakan ibadah offline. Berhubung tempat-tempat ibadah kita kurang lebih 6 bulan tidak dipakai, maka perlu ada perbaikan dan juga perlu menyediakan alat-alat protokol kesehatan. Maka kita akan memberikan pemberian kita ya kepada Tuhan melalui rekening BRI atas nama Bapak Gembala ya, Bapak Gideon Morris Munte dengan nomor 0336 0100 1507 561. Saya ulangi kembali, 0336 0100 1507 561. Kami juga menyediakan barcode virtual banking, OVO, Dana, dan link aja yang ada di layar handphone dan televisi saudara. Mohon agar di screenshot untuk memudahkan saudara di dalam memberi. Dan saat ini Ibu Gembala kita akan memimpin kita dalam doa persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk pengumumannya yang luar biasa. Dan sekarang kita akan memberi dengan sukacita. Saudara-saudari, kasih dalam nama Yesus. Sebentar ini kita akan memberi kepada Tuhan. Namun sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih untuk semua pemberian persepuluhan saudara. Karena pemberian dan persembahan saudara itulah kita boleh mengadakan siaran GKI online ini dan menjadi berkat sampai ke ujung-ujung bumi. Kami mendapatkan banyak feedback di mana mereka sangat diberkati oleh siaran ini. Terima kasih, semua itu boleh terlaksana karena korban saudara. Dan kami juga memberitahu pada saudara bahwa setiap minggunya GKI online memberikan makanan gratis sebagai donasi kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang membutuhkan, mereka yang terkena dampak daripada COVID-19 ini. Kita memberikan bantuan makanan gratis ini setiap minggunya di wilayah Medan, Indonesia. Itu semua boleh terlaksana karena korban saudara. Kiranya Tuhan memberkati semua korban saudara tersebut. Dan sekarang sebelum kita memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Allah kami yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang besar, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu pada malam hari ini melalui firman-Mu yang hidup. Biarlah kiranya semua itu menjadi rema dalam kehidupan kami dan menghasilkan berkali lipat ganda sehingga hidup kami betul-betul mencerminkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau memberi lagi persembahan dan persepuluhan kami. Tuhan, biarlah kiranya setiap benih, setiap pemberian kami ini menjadi benih yang baik yang kami taburkan di tanah yang subur dan menghasilkan hingga 100 kali ganda. Dan kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus,
segala macam pekerjaan si jahat, setan iblis penipu, segala macam kemiskinan, belalang pelahap, kecelakaan, penyakit, kelemahan, maut, pelanggaran, maksud-maksud jahat. Di dalam nama Yesus kami usir semua itu pergi dalam nama Yesus. Tidak bisa menjamah anak-anak Tuhan yang memberi. Tidak boleh dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan, biar kiranya Kau membukakan tingkap-tingkap di langit, mencurahkan berkat berkelimpahan kepada semua anak-anak Tuhan ini. Kami juga berdoa ada pintu-pintu yang dibukakan, semua pintu-pintu yang tertutup, selama ini tertutup, biar kiranya Engkau membukakan ya Tuhan, sehingga ketika Engkau yang membukakan pintu-pintu tersebut, tidak ada manusia manapun yang dapat menutupnya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukarela dan sukacita. Haleluya, dan bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Saudara-saudari kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudari boleh memberikan persembahan atau persepuluhan saudara sekarang ini di nomor rekening yang ada ataupun di barcode. Saudara bisa scan baik melalui OVO ataupun Dana, dan link aja saudara bisa membayarkannya melalui barcode tersebut. Dan saudara juga bisa memberikan di akhir acara ini yang mana saja yang membuat saudara nyaman. Terima kasih untuk pemberian saudara, dan sebentar ini kita akan menutup ibadah kita dengan doa berkat. Apabila ada di antara saudara yang rindu juga untuk didoakan, saudara bisa menuliskan topik doa saudara di kolom komentar, atau saudara bisa mengirimkan pesan khusus, pesan langsung DM kepada sosial media Gereja Kemenangan Iman Indonesia, karena akan ada hamba-hamba Tuhan yang secara khusus berdoa untuk topik-topik doa saudara. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saat ini kita akan menutup ibadah kita, tetapi setelah kita tutup ibadah kita, marilah kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya dan berdoa agar firman Tuhan ini boleh dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia menganjurkan agar pada saat berdoa tadi kita tetap melaksanakan protokol kesehatan, selalu memakai hand sanitizer, dan jangan mendoakan dua orang sekaligus atau dua orang secara berturutan tanpa mencuci tangan atau membersihkan tangan terlebih dahulu dengan hand sanitizer. Kami berdoa supaya kita semuanya sehat dan kuat selalu, dan kita semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Adik-adikku, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat waktunya. Terima kasih karena sudah bersama-sama dengan Gereja Kemenangan Iman Indonesia dalam ibadah Victorious Youth Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Saat ini mari kita buka hati kita, dan mari kita angkat tangan kita. Kita berdoa dan terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan dan masa depan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman sehingga menjadi kehidupan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati perjuangan dan doa-doa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan pemberitaan Injil kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati persatuan kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memperluas wilayah kita. Amin. Kiranya tangan Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Adalah tangan Tuhan Yesus yang melindungi kita daripada segala malapetaka, sehingga tidak ada satupun kesakitan yang menimpa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita. Amin. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah dan memberi kita kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera yang melimpah-limpah. Amin. Dan semua berkat-berkat ini boleh kita terima di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia, kasih karunia, kasih Bapa yang besar dan tidak berkesudahan, dan juga di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan, dan kita yang menerimanya sepakat berkata, amin. Tutup ya, tutup. Oke. Adik-adikku yang dikasih oleh 3, 2, 1. Adik-adikku, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena sudah bersama-sama dengan kita dalam ibadah pemuda-pemudi Gereja Kemenangan Indonesia, Victorious Youth dan Faithful Youth. Dan kita akan bertemu lagi dalam ibadah streaming live lainnya di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Dan sampai kita bertemu lagi, kami berdua di sini beserta dengan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas melayani pada saat ini, kami semuanya mengucapkan kiranya Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Dan sama-sama kami mengucapkan haleluya dan salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Shalom, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan iman.